Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Selasa 21 Februari 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, guna mendukung kebutuhan konsumsi ribuan personil gabungan TNI Polri yang bertugas melaksanakan pengamanan kegiatan F1 Powerboat Danau Toba Balike mendirikan dapur umum untuk ketersediaan konsumsi para prajurit. Kodam 1 Bukit Barisan melalui unit Satuan Tugas Bekangdam mengerahkan kendaraan dapur lapangan untuk suplai makanan dan juga perlengkapan modern pemanas makanan. Ketersediaan logistik ini dianggap penting untuk mendukung tim gabungan TNI Polri yang sedang bertugas dalam pengamanan event Powerboat F1 H2O pada 24 hingga 26 Februari 2023 di kawasan Danau Toba, Balike, Kabupaten Toba. Selain memberikan dukungan logistik berupa makanan bagi prajurit, juga bertugas untuk mempersiapkan alat dan material perlengkapan yang disiagakan di lapangan Batalion Infanteri 125 Simbisa Balike. Mobil dapur lapangan ini mampu menyediakan bekal makanan untuk 300 orang prajurit dalam sekali masak dan langsung dikirimkan ke titik sasaran. Komandan Denhar Jasain, 1 Medan Bekangdam 1 Bukit Barisan Letkol CBA Heri Darmawan mengatakan, Satgas Bekangdam menyediakan dukungan logistik berupa dapur lapangan, alang air dan kelengkapannya serta BBM. Untuk kendaraan bermotor juga BBM helikopter termasuk pendirian mes lapangan. Kami dari Satgas Bekangdam 1 Bukit Barisan, berdasarkan perintah Pangdam 1 Bukit Barisan, kami di sini menggelar dukungan logistik, menggelar alat material dan perlengkapan untuk melaksanakan dukungan kepada personil pengamanan dalam rangka Toba F1 H2O. Selain itu juga mobil dapur lapangan yang ada di belakang kami ini, kami juga mendukung logistik berupa bahan bakar untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka F1 H2O pengamanan. Satuan Tugas Bekangdam 1 Bukit Barisan akan disiagakan selama 15 hari dari sebelum hingga sampai berakhirnya event Powerboat F1 H2O. Heri Darmawan berharap seluruh personil Bekangdam 1 Bukit Barisan dan tim gabungan yang bertugas dalam rangka pengamanan dapat memberikan yang terbaik demi kesuksesan event bertaraf internasional tersebut. Pembangunan pengembangan prasarana objek wisata di Puncak Pelangkah Gading, Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo disoroti elemen masyarakat. Pasalnya proyek fisik anggaran dana alokasi khusus tahun 2021 senilai 4 miliar rupiah lebih ini, capaian hasilnya mengecewakan dan terkesan asal jadi. Pembangunan prasarana objek wisata Puncak Pelangkah Gading bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2021 senilai 4 miliar rupiah terkesan asal jadi. Terlihat pembangunan tempat parkir dan area plaza pengunjung dengan pemasangan conblok serta dinding dan penahan perbukitan sepertinya tidak standar spesifikasi bangunan. Demikian juga kondisi pembangunan fisik untuk teater dan panggung kurang baik. Baru setahun dibuat, panggung permanen sudah retak dan lantainya anjlok beberapa sentimeter. Saat ini di lokasi sekitar panggung dan teater telah dipenuhi semak belukar. Salah seorang elemen masyarakat mengungkapkan kekecewaannya saat berkunjung dan menelusuri lokasi wisata Puncak Pelangkah Gading. Kriteria dan standar pembangunan dengan biaya pelaksanaan yang cukup besar, namun hasilnya tidak memuaskan. Sebagai masyarakat Karo, pemerhati sangat merasa kecewa karena ini pembangunan Pelangkah Gading ini sudah bertahun-tahun. Kalau nggak salah itu pembangunannya 2021. Sampai saat ini kami merasa ini mangkrak lah ya. Ada juga pembangunan baru seperti kamar mandi ya. Tapi di sini juga kita melihat kejanggalan dengan dana 148 juta dengan bangunan yang sangat sederhana. Itu juga kita melihatnya kecewa. Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Karo Indra Tarigan mengatakan bahwa potensi desa wisata Puncak Pelangkah Gading ini merupakan aset dari badan usaha milik Desa Kutambaru.
kemudian dihibahkan ke Pemkab Karo untuk pengembangan destinasi agrowisata. Terdapat 3 item kegiatan fisik dengan anggaran dari dana alokasi khusus APBN tahun 2021 senilai 4 miliar lebih. Dijelaskan kondisinya seperti saat ini karena tidak adanya anggaran Kabupaten Karo untuk perawatan. Berani menyatakan dokumen LKPP sah atau enggak, Kak. Cuma itu tadi yang bisa saya sampaikan, kegiatan kita di tahun anggaran 2021 di Puncak Pelangkat Gading itu cuma 3 item yang kita kerjakan. Itu tadi tempat parkir, plaza area pengunjung, dan amphitheater. Cuma itu. Di luar itu tidak ada. Itu yang nilai pembangunannya 5,8 M ya Pak ya? 5,8 itu kalau nggak salah ingat saya itu anggaran DAK di tahun anggaran 2021. Di Dinas Pariwisata. Pemirsa, proyek pengerjaan drainase Pemko Medan yang terbengkalai di hampir sepanjang Jalan Menteng 7 Kecamatan Medan Denai menuai protes warga. Tak hanya menghambat laju lalu lintas, terbengkalainya proyek ini juga mengakibatkan beberapa pengguna jalan terjatuh. Proyek drainase Pemko Medan terbengkalai berada di Jalan Menteng 7 Kecamatan Medan Denai, terkhusus di komplek kawasan pusat industri kecil. Di sepanjang kawasan tersebut terlihat tanah hasil galian gorong-gorong dibiarkan menumpuk. Meski beberapa UDITCH telah terpasang di sejumlah gorong-gorong, namun pengerjaan proyek tersebut belum dilanjutkan. Salah seorang warga, Rehan Wahyudi, menyebutkan pengerjaan proyek tersebut terakhir terjadi pada bulan Desember 2023. Setelah itu tak terlihat lagi para pekerja yang melanjutkan proyek tersebut. Terbengkalainya proyek pengerjaan drainase ini tidak saja membuat warga kurang nyaman, tetapi juga membuat arus lalu lintas menjadi terhambat. Selain itu, dengan dibiarkannya lumpur hasil galian gorong-gorong menyebabkan munculnya bau tak sedap, serta dapat menularkan penyakit terkhusus kepada anak-anak. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan pemukiman padat penduduk. Ini dibiarkan kayak gini dari bulan 12 pertengahan mau ke akhiran, Bang. Jadi kalau kesahnya satu mobil yang rumah belakang nggak bisa masuk, dan lubang-lubang ini pun bisa jadi sarang penyakit kan. Itu banyak kayak nyamuk atau apa gitu, Bang. Kemarin sih hampir ada anak-anak masuk. Jadi supaya nggak terjadi lagi kayak gitu, harapannya cepatlah diselesaikan. Warga berharap pengerjaan proyek ini dapat segera diselesaikan dan lumpur hasil galian gorong-gorong dapat segera dibersihkan. Untuk mencegah banjir yang sering merendam badan jalan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dibuat drainase di kiri jalan senilai ratusan juta rupiah. Drainase sepanjang 1.800 meter dan lebar 1,5 meter ini dikerjakan puluhan tenaga kerja lokal secara manual. Masyarakat pengguna jalan besar Hamparan Perak dan masyarakat di kiri kanan jalan merasa senang karena selesainya drainase tersebut, rumah mereka tidak akan kebanjiran air hujan lagi. Pengamatan TVRI, pembuatan drainase ini tanpa memasang pelang proyek, sementara berapa anggaran biayanya juga tidak diketahui. Selain itu, alat-alat materialnya seperti batu koral dan pasir ditumpuk di badan jalan, membuat susah para pengguna jalan raya tersebut. Dengan adanya pembangunan saluran drainase ini diharapkan tidak terjadi lagi banjir di setiap desa atau jalan besar di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Informasi lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hanya hitungan 5 jam, Polsek Kota Pinang membekuk tersangka pelaku pembongkaran rumah milik warga di Kampung Raja Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berawal dari laporan korban Esther Barpaung yang rumahnya dibobol maling, personel Satreskrim Polsek Kota Pinang berhasil mengungkap kasus pencurian uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan 3 unit handphone milik korban. Tersangka Rendol Yunus dibekuk di tempat tinggalnya di lingkungan Kampung Malim, Kelurahan Kota Pinang. Saat diringkus petugas, rumah pelaku terkunci dari dalam dan pelaku tidak bersedia keluar rumah.
Selanjutnya petugas memanggil kepala lingkungan dan menghimbau tersangka untuk keluar rumah namun tidak dihiraukan. Tim mendobrak pintu dapur dan menemukan tersangka di ruang tamu. Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Ibda Francis Saragi menjelaskan tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kami menerima laporan masyarakat pada pukul 4.00 WIB, kemudian kami melakukan pemeriksaan TKP. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan kami menemukan terduga pelaku yaitu inisial R. Selanjutnya dalam hitungan 5 jam kami berhasil meringkus R dan menemukan barang bukti di rumahnya dan kami membawanya ke Polsek untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena desakan ekonomi. Saat ini pelaku kembali mendekam di rutan Mapolsek Kota Pinang dan dijerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Pemirsa, berdalih membeli rokok, seorang pria terekam CCTV merampas handphone milik anak di bawah umur saat sedang asik bermain media sosial di sebuah warung Jalan STM Medan Johor. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria menghampiri 3 orang anak dengan berdalih membeli rokok. Aksi nekat tersebut terjadi saat 1 orang anak masuk ke warung untuk mengambil dagangannya. Dengan waktu singkat, pria memakai baju berwarna hitam merampas handphone milik anak-anak. Teriakan histeris membuat warga sekitar spontan mengejar pelaku yang kabur bersama rekannya yang telah menunggu di atas sepeda motor. Pemilik warung, Dina, mengatakan tindak kriminal berupa pencurian di kawasan tempat tinggalnya sudah sering terjadi. Dia pura-pura beli rokok, anakku ngambil rokok, datangnya ngerampas HP, habis itu lari. Pencurian sendiri rawan nggak kira-kira? Rawan, berapa kali handphone di sini nong? Rawan ya dek ya? Rawan udah. Spion mobil. Bang, banyak lah kalau di sini bang. Kereta. Jadi yang hilang cuma Yang satu hilang handphone udah 3. Atas peristiwa yang terjadi, diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya dari tindakan kriminal yang setiap waktu mengancam keselamatan. Pasca penetapan ongkos naik haji yang mencapai 49,8 juta rupiah untuk setiap orang, calon haji sangat dikeluhkan oleh warga yang hendak menunaikan ibadah haji, khususnya warga yang berpenghasilan rendah. Seperti Kamarudin, seorang kakek usia 70 tahun di Jalan Karya Dharma, Dusun 3, Desa Tanjung Morawabe, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang mengeluhkan ongkos naik haji atau ONH karena tabungan hajinya tidak mencukupi. Kakek Kamarudin menabung dengan hasil pertaniannya dan mendaftar menjadi calon jemaah haji sejak tahun 2012 dengan setoran 50 juta rupiah bersama dengan istrinya. Namun belum sempat berangkat menunaikan ibadah haji, istrinya sudah meninggal dunia dan akan digantikan oleh anaknya. Sementara mencari tambahan kekurangan untuk mencukupi kekurangan ONH yang ditetapkan pemerintah sebesar 49,8 juta rupiah, ia mengaku kebingungan. Menurut calon jemaah haji Kamarudin, kenaikan ongkos haji yang ditetapkan pemerintah dinilai sangat memberatkan karena sudah selama 11 tahun yang lalu ia mendaftar menjadi calon jemaah haji dan berharap dapat berangkat pada tahun ini. Padi awak kumpulkan, dapat panen nanti awak simpan sikit-sikit supaya awak bisa berangkat, itulah niat awak mau. Saya tiap-tiap tahunnya kalau menerima padi itu, bukan nggak saya jakat itu lantaran saya mau ke tanah suci itu harus yang halal, tak ada yang haramnya itu. Itulah niat saya. Memang dari lajang saya memang tak pernah saya tidak mengeluarkan zakat untuk orang miskin. Niat saya mau ke tanah suci sampai ini tahu-tahu udah dinaikkan pemerintah begini, saya pun rasanya kecewa. Ini 2 orang, istri pertama udah tuh meninggal dia. Inilah digantikan oleh anak saya yang di Jakarta. Para calon jemaah haji berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali atas penetapan kenaikan ongkos naik haji yang mencapai 49,8 juta rupiah.
Petugas pemadam kebakaran Kota Padang Sidempuan mengevakuasi sarang tawon Vespa yang menempel di dinding rumah warga. Evakuasi yang berlangsung dramatis tersebut membuat seorang petugas terkena sengatan tawon. Dengan menggunakan tangga, petugas pemadam kebakaran Kota Padang Sidempuan mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Dr. Pinayungan, Dalimunte. Sarang tawon yang menempel tepat di dinding rumah milik salah seorang warga dengan ketinggian 5 meter meresahkan warga selama 3 bulan terakhir. Dengan menggunakan seragam khusus, petugas tampak ekstra hati-hati mengevakuasi sarang tawon Vespa yang memiliki ukuran mencapai 40 cm. Namun naas seorang petugas terkena sengatan tawon saat melakukan evakuasi. Beruntung sengatan tersebut tidak berdampak parah. Evakuasi ini dilakukan petugas karena adanya laporan masyarakat yang resah atas keberadaan sarang tawon Vespa dan banyaknya anak-anak yang bermain di lokasi tersebut. Ada sarang tawon yang telah membesar di kawasan pemukiman padat penduduk. Ini dengan diameter kurang lebih sekitar 40 cm. Kemudian kita melakukan evakuasi untuk menghindari terjadinya korban di antara masyarakat. Setelah berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam karung, petugas pemadam kebakaran langsung memusnahkan sarang tawon Vespa tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. PSMS Medan berharap perubahan di jajaran pengurus PSSI membawa angin segar dengan melanjutkan Liga 2 dan 3 yang sempat terhenti. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI setelah mengungguli Lanyala Mataliti, Arief Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Menanggapi terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru, Mulyadi Simatupang, manajer PSMS Medan berharap adanya kebijakan dan perubahan ke arah yang baik. Mulyadi Simatupang mengharapkan dilanjutkannya kembali Liga 2 dan 3 yang sempat terhenti pasca kerusuhan di Kanjuruhan, kemudian diperketat lagi regulasi baik untuk kompetisi maupun perlengkapannya, seperti adanya regulasi untuk supporter sehingga tidak terjadi lagi keributan dan beserta sanksinya. Memberantas mafia sepak bola, baik itu pengaturan skor dan juga wasit. Selain itu meningkatkan SDM khususnya wasit yang memimpin pertandingan dan pembinaan di seluruh Asprof hingga mampu memutar kompetisi dari usia dini hingga senior. Dikatakan PSMS Medan merupakan salah satu klub yang paling merugi dengan dihentikannya Liga 2. Oleh karenanya, klub berjuluk Ayam Kinantan ini berharap terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga menepati janjinya melanjutkan kompetisi Liga 2 dan 3. PSMS berharap dengan terpilihnya Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru beserta jajarannya diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Pertama, ditindaklanjuti atau dilanjutkan Liga 2 dan Liga 3. Yang kedua, diperketat regulasi baik untuk kompetisi maupun perlengkapannya. Contoh, ada regulasi untuk supporter sehingga tidak terjadi keributan dan tentunya jelas ada sanksinya. Adanya perubahan di jajaran pengurus PSSI diharapkan memberikan perubahan yang sangat signifikan sehingga sepak bola di tanah air semakin maju dan kompetitif di kancah internasional. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, setelah lama tidak pernah ada kasus polio, baru-baru ini ditemukan kembali di Provinsi Aceh, sehingga Kementerian Kesehatan menghimbau seluruh daerah agar dapat memaksimalkan vaksin polio kepada balita. Bagaimana realisasi pemberian vaksin bagi balita di Kota Medan? Saat ini sudah hadir di Studio 1
TVRI Sumatera Utara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan, Dr. Pocut Fatimah Fitri. Assalamualaikum Dr. Pocut. Bagaimana? Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini sehat, dokter? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Salam sehat. Iya, salam sehat. Oke, kita kembali bertemu dan ini sekarang kita akan membahas mengenai vaksinasi polio pada anak. Mengingat memang di tahun lalu begitu di provinsi tetangga kita Aceh ditemukan kembali kasus polio dan kemudian pemerintah menetapkan kasus luar biasa terhadap ditemukannya kasus polio di Aceh seperti itu ya. Kemudian ini berdampak begitu untuk wilayah Sumatera Utara termasuk juga di Kota Medan. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri begitu Dr. Pocut, saat ini memang kembali tengah digencarkannya pemberian vaksin polio begitu ya dokter kepada balita begitu. Nah, kita berbicara mengenai seberapa penting dulu begini dokter terkait dengan vaksinasi polio kepada anak. Seperti apa dokter? Iya, terima kasih. Vaksinasi polio itu memang sudah kita lakukan sejak lama. Dan secara rutin pun memang tetap kita lakukan. Tapi ada KLB, kejadian luar biasa, di mana kasus di Aceh ini ternyata virus polio yang menjangkit pada anak. Ya di sana sudah terjadi 3 kasus dengan kelumpuhan dan ada lebih dari 4 kasus yang positif tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, posisinya ternyata virus polionya pada saat diperiksa adalah virus polio 2 yang selama ini sudah lama tidak ada dan sehingga tidak diproduksi lagi vaksin polio oral untuk P2 karena yang sekarang beredar adalah vaksin bivalen B1 dan P1 P3. Jadi saat ini kepentingan vaksinasi polio itu sangat mendesak, sangat penting untuk melindungi anak-anak di Sumatera Utara, terutama kami dari Kota Medan, agar tidak tertular. Karena kita tahu virus polio ini termasuk penyakit polio ini termasuk ditularkan oleh virus dan sangat menular, bisa melalui air yang terkontaminasi atau udara pernafasan. Jadi dengan posisi ada kejadian luar biasa dan virusnya juga yang tidak biasa, kita harus melapis, melindungi seluruh anak-anak di Kota Medan, di Sumatera Utara ini dengan pemberian vaksinasi tambahan. Jadi ini sifatnya memang tambahan, walaupun kemarin atau sebelumnya sudah divaksinasi polio lengkap, tapi itu vaksinnya berbeda. Nah karena berbeda, hari ini kita menganjurkan, mewajibkan seluruh balita di Kota Medan untuk mendapatkan polio supaya didapat. Karena apa? Karena kita tidak ingin satu anak pun di Kota Medan ini yang lemah dan tertular penyakit polio. Penyakit polio. Oke, tadi dokter sempat menyinggung terkait dengan sebelumnya sebenarnya Indonesia ini sudah bebas dari polio begitu ya dokter ya. Tapi kemudian muncul lagi KLB terutama di Aceh. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan polio ini kembali menjangkiti anak-anak kita begitu dokter? Ya, kalau yang kita lihat datanya ya di Aceh itu ternyata beberapa tahun terakhir ini cakupan imunisasi sangat rendah. Dan itu membuat banyak anak yang rentan, yang tidak kebal. Dan kita ini masih tetap diselidiki ya dari mana kira-kira sumber polio 2 yang datang lagi itu, kira-kira dari mana perjalanannya. Tapi dengan posisi ternyata masih ada virus polio liar yang ada di alam dan anak-anak tidak kebal dan itu membuat anak-anak jatuh sakit. Ya jadi seperti itu memang kondisinya ya. Yang kita sudah eradikasi 2014 ya, kita udah nggak menerima, tapi di belahan dunia yang lain masih ada. Dan kita kan katakanlah transportasi pergerakan manusia kan tetap ada dan itu bisa saja salah satu jalan transmisinya virus. Oke, baik. Nah, saat ini tengah dilakukan begitu seperti tadi kita sampaikan Dinas Kesehatan Kota Medan tengah gencar memberikan vaksinasi begitu kepada balita. Nah, capaian vaksinasi selama Pekan Imunisasi Nasional ini sudah seperti apa, dokter? Ya, itu yang kami sangat khawatir dan berharap ini mendapat support dari semua pihak ya, terutama ini terus Puskesmas sudah mendapat arahan dari Bapak Sekretaris Daerah untuk bekerja sampai malam mengejar sasaran ini. Demikian juga dari jajaran camat, lurah, kepling, kader ya, mudah-mudahan bisa saling mendukung. Dan kami juga ini sedang aktif bekerja sama.
Ya pemirsa, kami minta maaf atas kesalahan teknis yang terjadi dan kita akan lanjut ke dialog kita yang hari ini membahas mengenai vaksinasi polio dan kita masih bersama dengan Dr. Pocut Fatimah Fitri. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan. Tadi kita sudah sampai mengenai bagaimana sebenarnya gambaran dari capaian vaksinasi di Kota Medan begitu ya dokter, mengingat saat ini pemerintah Kota Medan dan tentunya Dinas Kesehatan tengah gencar-gencarnya melakukan pekan imunisasi nasional. Seperti apa gambarannya dokter? Ya, bisa kami sampaikan memang capaian vaksinasi kita belum menggembirakan, masih di bawah sedikit dari 50%. Tapi ini memang kita sudah mendapat arahan untuk bekerja lebih aktif di dalam masa sweeping ini, kan tinggal 5 hari lagi dari Senin sampai Jumat ini ada dikasih kesempatan untuk sweeping. Nah, kita sudah berjalan di hari kedua, tinggal tersisa 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Mudah-mudahan kita semua bekerja keras untuk mencapai sasaran ini. Kita sedang menggalakkan semua dokter anak karena sebagian masyarakat kita kan mendapatkan pelayanan vaksinasi di spesialis anak. Nah, jadi yang di sekolah, yang di puskesmas, di posyandu, hampir semua tempat sudah dikunjungin oleh puskesmas. Tapi untuk beberapa katakanlah masyarakat ya, dia mau ingin di spesialis anak, ini kita sedang kumpulkan supaya rumah sakit itu menentukan jadwal kapan jadwal vaksinasinya dan kita memberi pelayanan. Memang ada kondisi yang membuat ini agak terbatas ya, karena vaksin yang ada diproduksi untuk NOPV 2 ini dia dosisnya itu cukup besar di dalam satu vialnya, 50 dosis, dan kita kan harus menghemat, mengoptimalkan pemanfaatannya. Jadi kita harus bisa mencapai sasaran yang mendekati 50 baru kita bisa menghabiskan. Jadi kalau sasaran itu tidak bisa terkumpul segitu banyak, kita harus berpindah untuk mencari sasaran lain, menghabiskan vial yang sudah dibuka ini. Oke, baik. Nah, untuk sasaran begitu ya dokter, berapa kemudian jumlah sasaran pemberian vaksin polio bagi balita begitu dokter untuk di Kota Medan? Kita mendapat data target dari Pusdat. Baik, kita lanjutkan dialog mengenai vaksinasi polio. Tadi kita sudah berbicara mengenai berapa kemudian jumlah sasaran pemberian vaksin polio begitu dokter untuk balita di Kota Medan. Ya, kita menerima target ini dari kementerian, dari data Pusdatin 166.943 anak. Oke. Dan inilah yang kita bagi menjadi target di 41 puskesmas di 21 kecamatan. Ya, kita menyesuaikannya dengan berbagai variabel ya. Kita lihat cakupan BCG-nya, kemudian kita sesuaikan karena ini kan untuk balita ya, tentu dengan cakupan vaksinasi setahun itu kita kali 5. Tapi kita juga menyesuaikan dengan angka yang kita dapat dari Disdukcapil. Ada data penduduk agregat, artinya kita hanya mendapatkan jumlah, belum mendapat menarik nama dan alamat. Tapi ini insya Allah kami terus berusaha, mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan bantuan dari Disdukcapil Kota Medan bisa kita dapatkan data anak by name supaya kita cocokkan mana anak yang belum. Ya, karena mungkin kondisi di perkotaan ini ya seperti itu ya, mungkin kalau di desa mungkin kelihatan gitu ya masyarakat itu ya, kok ini kan banyak yang tertutup, pulang pergi pagi dengan mobil, pulang nanti malam. Jadi kita kadang-kadang puskesmas untuk menjumpain beberapa kelompok masyarakat itu ada kesulitannya. Tapi kalau kita sudah dapat by name, by address-nya itu kita bisa datang langsung ke sasaran. Kita pastikan. Oke, baik. Selain itu kemudian dokter, apalagi kemudian strategi yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Medan selain tadi sudah disampaikan melakukan sweeping, kemudian juga mendata by name begitu, ada mungkin strategi lain yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk memberikan vaksinasi polio agar tepat sasaran kepada balita-balita? Ya, kita tetap mendatangi di mana anak balita itu berada. TK, PAUD, ya, posyandu itu udah duluan memang sebetulnya ya. Tapi terutama di TK PAUD ini kita khususkan. Dan ini juga kami menghimbau mungkin untuk kecamatan-kecamatan bisa menyampaikan kepada masyarakatnya mungkin lewat pengeras suara dari rumah ibadah, dari masjid ya. Karena kita nggak mau ada satupun anak yang tidak tahu, karena ketidaktahuannya itu dia tidak mendapat perlindungan. Nah, jadi itu memang harus kita lapis ya dengan berbagai cara supaya
capaian kita ini maksimal. Memang kemarin kan pencanangan kegiatan Supin ini dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan alhamdulillah ada kesempatan dari Bapak Dirjen juga untuk mendampingi Kota Medan membuka pencanangan tersebut ya, Bapak Dirjen P2P. Memang sudah ditargetkan kita harus mencapai cakupan yang tinggi karena kita kan barrier pertahanan untuk tidak menembus ke seluruh Indonesia lainnya ya. Kita yang Sumut ini yang paling berbatasan dengan Aceh yang menjadi benteng pertahanannya. Makanya kita harus mendapatkan cakupan setinggi-tingginya. Oke, mendapatkan cakupan setinggi-tingginya. Nah, dari Dinas Kesehatan Kota Medan tentu sudah berupaya begitu. Nah, lantas bagaimana dengan kesadaran dan pemahaman orang tua, dokter, betapa pentingnya kemudian memberikan vaksinasi polio begitu kepada anak-anak? Ini memang waktunya singkat ya. Adanya KLB di Aceh itu bulan Oktober November. Kemudian November itu Aceh sudah langsung PIN ya dengan persiapan yang sangat singkat mungkin seminggu atau lebih. Dan Kota Medan Sumut ini dari surat yang kita terima 20 Januari pelaksanaannya 13 Februari. Jadi dengan waktu yang sangat singkat ini tentu sosialisasi kita tidaklah bisa diharapkan sematang biasanya ya. Sebelumnya mungkin ada waktu 3 bulan kita untuk melakukan rapat koordinasi sosialisasi. Ini memang waktunya berjalan sangat cepat karena memang kondisi kejadian luar biasa ya. Jadi tentu aksinya kegiatan gerakan kita juga memang harus ekstra lah ya, ekstra cepat. Jadi yang kami harapkan memang sebetulnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Mungkin puskesmas butuh tempat layanan di mall, di plaza misalnya seperti itu ya, di mana kira-kira orang berlalu lalang yang bisa kita pastikan dia sudah dapat Supin atau tidak. Mohon supaya semua pihak-pihak yang ada di Kota Medan ini mendukung, karena sebagian ada yang merasa mungkin untuk apa, mungkin dia menilai ini nggak ada nilai komersilnya ya kan. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi kami mohon kerjasama dari semua pihak. Kita ingin melindungi anak Kota Medan dari penularan polio yang sangat berbahaya. Supaya kita semua bekerja sama bahu-membahu, berkolaborasi. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan untuk mencapai target tersebut. Oke, upaya dilakukan dengan mendirikan posko juga begitu di pusat perbelanjaan, di mall begitu ya, dokter? Ya, hari Sabtu Minggu kemarin sudah kita lakukan. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat yang datang ke mall dan melihat ada posko polio begitu, vaksinasi polio seperti apa? Ada yang berposko duduk dan diumumkan lewat pengeras suara dari pihak mall, dan ada juga yang mobile dia ya, berjalan mencari balita. Mungkin balitanya nggak lewat tempat itu, jadi kita yang mencari. Memang beragam ya, ada yang dengan rela, dia merasa beruntung daripada dia datang jauh-jauh ke puskesmas, dia dilayani sambil belanja, sambil jalan-jalan, ditetesin polio. Tapi ada juga mungkin yang masih berpikir ya, kita memang sifatnya ini kan mengajak ya, tidak memaksa dengan ancaman. Tapi begitupun kita berharap semua orang tua di Kota Medan terutama supaya yakin bahwa cara melindungi anak dari penyakit polio ini adalah dengan vaksinasi, karena polio tidak ada obatnya dan penyakit ini bisa sangat berbahaya, bisa menimbulkan kefatalan, paling tidak kalau nggak fatal mungkin cacat. Itu yang kita takutkan, dan upaya satu-satunya adalah lindungi anak kita dengan vaksinasi. KLB di Aceh ini virusnya berbeda dari yang biasa sehingga vaksinnya pun beda dan harus kita tambah di luar vaksinasi rutinnya. Oke, yang membedakan polio yang terjadi di Aceh begitu, seperti apa sebenarnya dokter penjelasan dari Dinas Kesehatan? Dokter sampaikan tadi berbeda begitu polio yang terjadi begitu. Artinya kan selama ini polio itu ada di 3 varian, P1, 2, 3. Nah P2 ini karena sudah lama tidak ada, tidak lagi diproduksi polio oral vaksin 2. Jadi oral polio vaksin 2 itu OPV 2 itu sudah tidak diproduksi. Yang kita produksi hanya OPV 1, 3. Nah, jadi dengan adanya KLB polio 2 ini sehingga harus diproduksi khusus vaksin untuk perlindungan ini, sehingga vaksin ini berbeda dengan vaksin yang rutin yang sudah kita berikan. Sehingga wajib insya Allah kita melindungi anak kita dengan vaksin yang ada ini. Oke, baik. Dokter, jika realisasi pemberian vaksinasi ini belum mencapai target, tadi ditargetkan 13 sampai 19, artinya sampai 19 Februari ini. Jika belum mencapai target juga di tanggal 19 Februari, apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Apakah akan diperpanjang tanggal pemberian Supinnya begitu? Kita menunggu arahan ya, tapi memang kan 13 sampai 19 itu PIN, namanya PIN dengan pekan, dah lewat. Sekarang kita masuk masa sweeping. Sweeping kita dikasih waktu 5 hari sampai dengan Jumat. Nah, mudah-mudahan janganlah
lewat lagi kesempatan sampai dengan hari Jumat ini, di 5 hari sweeping ini semua anak wajib ya, tanpa memandang status ekonomi, karena kita juga nggak tahu di mana posisi virus itu berada. Nanti kalau kita tertular mungkin nangis pun nggak ada gunanya. Oke, baik. Nah, dokter, jika seorang anak seperti itu sudah mendapatkan vaksin polio, apakah kemungkinan untuk tertular virus polio ini masih bisa saja terjadi? Insya Allah enggak ya, karena memang sangat terbukti lah ya, mudah-mudahan dari yang udah terlindung di kasus-kasus yang terkena itu umumnya memang tidak imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya. Oke, kalau seorang anak sudah terjangkit virus polio ini, bagaimana kemudian penanganannya begitu, dokter? Virus polio ini kan menyerang saraf, ya, menimbulkan kelumpuhan yang paling fatal kalau kelumpuhan itu menimpa otot-otot pernafasan. Nah, itulah menimbulkan kefatalan. Kalau dia menimbulkan kelumpuhan pada anggota gerak, kan kaki akan mengecil ya. Memang masih diusahakan fisioterapi untuk memulihkannya, tapi itu belum terbukti lah keberhasilannya ya. Tapi anak sehat, pertumbuhannya umumnya yang lainnya sehat, hanya tungkainya yang lemah. Itulah kalau masih bisa ditolong dengan fisioterapi, itulah pertolongannya. Selain itu mungkin dipakaikan sepatu polio yang khusus, yang seperti yang bisa menegakkan, kan tungkainya lemah. Oke, baik. Tapi memang kembali lagi intinya adalah pencegahannya dengan memberikan vaksinasi gitu, ya, agar kemudian tidak terjangkit dari virus polio ini. Iya. Dokter, terakhir seperti apa kemudian harapan yang ingin disampaikan dari Dinas Kesehatan Kota Medan untuk masyarakat, khususnya para orang tua, untuk ikut mensukseskan vaksinasi polio? Ya. Saya harap orang tua menyadari bahwa vaksinasi itu adalah hak anak. Dan kewajiban kita, orang tua, masyarakat, pemerintah untuk memberikannya. Karena anak belum bisa meminta saat ini, tapi dia punya hak. Nah, hak itu kita berikan. Kita lindungi anak dengan vaksinasi apa yang bisa kita berikan, ya, supaya anak kita sehat, tumbuh kuat, dan masa depan bangsa insya Allah lebih sejahtera. Oke, amin, baik. Dokter Pocut Fatimah Fitri selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan. Terima kasih dokter sudah hadir di Studio 1 TVRI berdialog bersama kita terkait dengan vaksinasi polio. Tentu harapan kita bersama para orang tua sadar dan paham untuk mau memberikan vaksinasi polio, begitu ya dokter? Dan ini ada waktunya. Ada waktunya. Ya, karena kita KLB jadi tidak nanti-nanti. Ini waktunya berjalan terus, tinggal 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi. Kita ajak seluruh masyarakat, pemirsa TVRI Sumatera Utara untuk datang memberikan vaksinasi polio kepada anak-anak. Terima kasih dokter sekali lagi. Dan tentunya pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, petani di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara mengeluhkan rendahnya harga jual gabah yang dinilai tak sebanding dengan biaya perawatan padi. Masa panen rata-rata di Kabupaten Bengkulu Utara telah usai, namun harga jual gabah di tingkat petani dinilai masih rendah. Seperti yang diungkapkan Wonisa, salah seorang petani padi di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Harga gabah saat ini dijual Rp5.300 per kilogramnya. Harga tersebut tidaklah sebanding dengan biaya perawatan padi, mulai dari taman hingga panen yang mengalami kenaikan. Baik itu harga pupuk, harga pembasmi hama, hingga bahan bakar untuk alat operasional sawah. Harga tersebut sebenarnya terbilang lebih baik dibanding tahun lalu. Namun Wonisah menilai harga jual gabah mestinya bisa di angka Rp5.500 per kilogram atau lebih. Karena dengan begitu, biaya produksi para petani bisa tertutupi. Belum banyak, kemarin tuh 5,5 cuman harganya. 5,5 sampai 5,6 ada ya? Nggak, belum dengar tuh yang 5,6 tuh, belum pernah. Harganya turun 200 gitu ya? Iya. Sesuai nggak Bude penghasilan dengan harga gabah segitu? Kayaknya nggak sesuai, kalau orang ngambil 5,5 tuh baru sesuai. Untuk diketahui harga beras per cupak di pasaran bervariasi.
sesuai dengan kualitas beras. Namun untuk di Kabupaten Bengkulu Utara, harga terendah beras 1 cupaknya atau setara dengan 1,5 liter dibanderol Rp17.000. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Pendistribusian minyak goreng subsidi program Menteri Perdagangan RI belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Terpantau minyak goreng subsidi tersebut kosong di pasaran. Produk minyak goreng murah yang dirilis Kementerian Perdagangan yaitu minyak kita kosong di pasaran. Pedagang di Pasar Tebing Tinggi mengaku sudah kehabisan stok minyak tersebut sejak 2 pekan. Menurut Sri, salah seorang pedagang di Pasar Tebing Tinggi, distribusi minyak kita tidak terlalu dominan dan sering kosong. Padahal banyak masyarakat yang menanyakan minyak subsidi namun tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dia tidak tentu, terkadang-kadang dari sales. Kalau dari sales enak, modalnya tuh 13,5. Tapi kalau dari pengecer-pengecer di atas 14. Kita tuh tergantung modalnya. Kalau dari sales bisa jual 14. Tapi kalau kita non sales otomatis lebih mahal ya. Lebih mahal. Karena memang itu kan tadi label 14.000 kan. Iya emang. Tapi daripada kosong kan kemarin kami cari lah. Sekarang lagi kosong minyak itu ya? Kosong. Jika ada penjual yang menjual minyak kita, harganya pun relatif mahal, yaitu Rp17.000. Padahal harga net dari Kementerian Perdagangan sudah ditetapkan Rp14.000. Dari 4 Lawang, Dia Anggraini, TVRI Sumsel melaporkan. Upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasaran, pembelian minyak goreng rakyat dibatasi. 2 liter per orang untuk minyak goreng minyak kita dan 10 kg untuk jenis curah. Sejumlah pedagang di Bengkulu mengeluhkan kebijakan ini. Minyak goreng subsidi minyak kita di Bengkulu masih dijual di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp16.000 dari harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Selain itu, ketersediaan minyak goreng ini tidak begitu banyak. Guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasaran, pembelian minyak goreng subsidi minyak kita dibatasi 2 liter per orang. Selain itu, pembelian minyak goreng curah pun ikut dibatasi paling banyak 10 kg per orang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Yenita Saipul menyebut, per 12 Februari lalu sebanyak 236 ton minyak kita telah terdistribusi ke pasar tradisional. Guna memastikan ketersediaan cukup saat Ramadan, dirinya mengungkapkan Provinsi Bengkulu akan kembali menerima alokasi, sebab produksi minyak kita di pusat dinaikkan menjadi 450.000 ton dari sebelumnya. Kan arahan dari kayak dari Kemendak tadi ya, bahwa kan sebenarnya kan sudah ditambah nih untuk produksi minyak kita jadi 450.000 ton itu sampai di April. Nah, diperkirakan itu kan cukup, tinggal pendistribusiannya yang mesti kita pantau begitu. Nah, kalau di Provinsi Bengkulu ini juga kita harus memantau itu memang. Jadi untuk kalau di pasaran ini ada nih, tapi masih kayak tadi yang kemarin yang data hari Jumat yang lalu itu masih di atas saya harganya. Mesti kan jangan kan, dia masih 16.000. Artinya mungkin jumlahnya juga belum banyak gitu seperti itu. Pedagang di Kota Bengkulu mengaku masih kesulitan untuk mencari minyak kita di pasaran. Dirinya terpaksa menggunakan minyak goreng kemasan premium yang harganya jauh di atas harga minyak kita selama ini. Sementara kebijakan pembatasan dinilai menyulitkan pedagang kecil karena kebutuhan minyak goreng dalam sehari minimal 2 liter. Kalau kemarin minyak kita ada jualan, kalau sekarang tuh lah banyak ini habis itu banyak hilang. Nah, yang ada tuh Cross Brand, terus minyak Bimoli. Kalau sekarang ini minyaknya kita itu dinaikkan harganya. Kalau kemarin cuma 14.000, sekarang ini 16,5. Jadi kami yang jualan ini payah nggak beli minyak. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.